Udah banyak yang kipas-kipas, bahkan AC di ruangan ini pun udah nggak memadai karena saking banyaknya orang di tempat ini. Dan boleh sekali kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kalau datangin orang bukan pekerjaan manusia, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Saya percaya malam hari ini berapa banyak yang masih merasa muda? Saya percaya kita semua akan diberkati dengan yang luar biasa. Karena itu malam hari ini saya ingin welcome dengan hormat dan dengan kasih teman kita, sahabat kita, seorang pastor yang luar biasa, yang punya hati yang luar biasa untuk generasi ini. Kita juga nggak boleh lupa akan ada berkat dari yang luar biasa. Ada bapak-bapak di sini, bapak-bapak ketua PGPI Kepri, ada dari PGPI Kota Batam dan semua pengurusnya yang ada di tempat ini. Bahkan dari gereja ini kita mau welcome semua karena kita percaya ada satu kegerakan untuk generasi yang Tuhan sedang gerakan hari-hari ini, dan ini akan melawat Kota Batam. Katakan amin. Kisah Rasul 1:8. Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem dan di seluruh dunia dan sampai dan sampai ke satu musim kudus itu karena kita tapi kamu akan terima kuasa apa yang kita buka. Tapi kamu akan menerima kuasa. Bahkan istiqlal ini kami dipercayakan satu lagi istiqlal Tuhan di minggu ke-15, dan di sepanjang pernikahan kami sering kami terlibat dalam diskusi panas. Kenapa kamu pegang HP terus? Tapi akhirnya sepanjang pandemi khususnya dia menyadari bahwa saya pegang HP udah pasti buat melakukan amanat Tuhan, karena nggak ada fungsinya lagi selain daripada itu. Saya mau menjangkau yang tidak terjangkau, yang nampaknya susah diajakin ngumpul tapi selalu online. Kita nyamperin aja di mana generasi ada, di mana ada jiwa, di situ ada kita hamba-hamba Tuhan. Setuju? Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, atau saya sebutnya sebagai kita diberi otoritas. Berapa banyak yang menyadari kita diberi otoritas. Sebelum Yesus naik ke surga, sebelum dia bilang pergilah jadikan semua bangsa muridku, dia mengatakan satu ayat ini, ya, kepadaku telah diberikan otoritas. Ya, surat kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah. Jadi dia mengutus kita dengan otoritas yang dia miliki. Ya, berbicara tentang generasi yang berapi-api, kerap kali kita suka salah mengerti, teman-teman. Kita ini memiliki otoritas, tapi nggak perlu punya fasilitas. Katakan amin. Atau kalau di gerejanya, kalau di gereja saya dulu bagian anak muda, bagian nomor 2, nomor 3 deh. Habis sekolah minggu, bagian umum nomor 1, sekolah minggu baru terakhir anak muda. Biasanya alat-alatnya udah rusak, karena yang udah jelek di umum dilempar ke kita. Yang penting masih bunyi. Selama masih bunyi, masih bisa bikin berisik, karena kita identifikasinya berisik. Ya, tapi percayalah teman-teman, ini yang aku nggak sadari dulu ketika aku megang anak-anak muda di gereja dulu, ketika
kita masih jadi ketua, kita sekarang ketua, kamu masih jadi ketua. Pas masih jadi ketua, saya sering banget ini dosa. Saya nggak mau dosa di gereja saya yang lama. Waktu itu almarhum ayah saya menggembalakan di sana. Habis ibadah kita suka pergi ke gereja orang, rame-rame. Ya, sebut saja namanya JPCC. Ini memang benar namanya JPCC, memang benar. Bukan disebut saja, itu namanya. Ya kan? JPCC waktu itu lagi naik daun, kayak ulut-ulut, ya, dengan semua fasilitasnya enak banget, gak jauh dari gereja kami. Jadi saya bawa anak-anaknya saya bareng-bareng sama saya nyari yang seru, karena kita nggak punya yang seru. Kita selalu jadi anak tiri di rumah sendiri, makanya kita nyari yang seru, fasilitas, ada smoke gun, ada lighting, ada dance-nya, dengan itu wow, dahsyat. Akhirnya gitu kita baktian tiap minggu 2 kali, satu di gereja sendiri, satu di gereja orang. Tapi di gereja orang kita nggak ngasih kolektor, tenang aja, udah habis duitnya. Dan puji Tuhan di JPC nggak pernah diwajibin kolektor dari dulu sampai hari ini. Nggak ada yang lain tarik itu. Jadi yang kita berkati kita masuk gereja sendiri. Ya puji Tuhan, karena kita pakai pas lah ya. Kalau kita masuk ke gereja sendiri, sisanya balik ke gereja orang. Ya agak mencuri juga sebenarnya. Mencuri fasilitas, karena itu yang kami pikirin dulu. Kita mikirin kita selalu ngiri sama gereja yang punya fasilitas yang lebih gede. Makanya persekutuan kayak gini yang ngumpul-ngumpul agak sulit. Kenapa? Karena siapapun tuan rumahnya selalu yang lain-lain takut. Anak-anaknya pada pindah. Sorry, ini belak-belakan aja. Artinya apa? Melihat kalian semua di sini dengan keberanian, artinya ada sesuatu yang udah Roh Kudus kerjakan, yang menyingkirkan insecurities, menyingkirkan ketidakamanan, karena kita tahu ya dombanya punya Yesus, bukan dombanya kita. Jadi dia mau di mana aja selama dia ketemu Yesus, dia seperti apa? Dia mau kekinian atau kekunoan, nggak terlalu penting. Yang penting ketanaan, ya kan? Ya dong. Ya kan? Jadi masa kini atau masa kuno nggak apa-apa. Yang penting ke surga, yang penting Yesus. Ya, dan bersyukur sekali lagi karena ini kita udah maju selangkah mengatasi ketakutan itu, ketakutan perpindahan domba dan segala macam. Nggak ada masalah. Ya. Karena apa yang dipikir selalu itu. Kita nggak punya, kita selalu lihat apa yang kita nggak punya, bukan apa yang kita punya. Karena kita diberi otoritas yang jauh lebih powerful dari cuma sekedar fasilitas. Coba kita lihat Roma 12 ayat 11 dan 12. Kita lihat apa yang kita punya. Ingat kita diberi apa? Kuasa, otoritas. Dan ini yang kita miliki sebenarnya harus disadari. Roma 12 ayat 11 dikatakan demikian, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan ayat ini berlaku bukan cuma buat anak muda. Jadi yang udah senior pun pasti akan merasa seperti ini. Nafsu besar, tenaga kurang, masih berapi-api. Ya akhirnya ngos-ngosan, hampir sakit jantung gara-gara loncat-loncat berat. Tapi itu yang dirasa, kenapa? Karena kuasanya sama yang dikasih. Yang dipercayakan dari dulu sampai hari ini, apinya masih sama. Jadi badan ini yang jadi penghalang kita untuk bergerak. Tapi semangatnya sama, dan semangat ini yang harus dioper. Karena yang keoper bukan gayanya, bukan caranya, tapi apinya. Otoritas yang namanya fasilitas yang kita nggak punya, tapi ternyata kita memiliki yang diberikan oleh Tuhan yang kerap kali kita abaikan, namanya otoritas atau kuasa. Yang kerap kali sore kita cari tempat yang lain, tempat yang sama. Lukas 24 ayat 27-32, lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Semuanya. Dari mulai kitab-kitab Musa, Kejadian sampai ya kan? Sampai Ulangan. Dan apa segala kitab Nabi, berarti dari Yosua sampai Maleakhi. Yesus jelasin semua yang tertulis tentang dia kepada 2 orang ini yang lagi berduka. Kenapa? Jagoannya mati. Ingat kisah ini, perjalanan ke Emmaus. Ya di tengah jalan ada orang yang lagi berduka. Tiba-tiba Yesus langsung nimbrung terus tanya, apa sih? Nama Ahmed? Bener dia bilang gitu. Terus 2 orang ini bilang gini, lu orang baru, lu bukan orang sini ya? Apa lu doang yang nggak tahu bahwa apa? Guru yang hebat, Nabi, penyembuh, yang jagoan kami itu mati. Lu doang yang nggak tahu. Ini semua orang tahu. Ini berita yang lagi viral, kok bisa-bisa lu nggak tahu? Padahal dia yang disamping, dia yang udah bangkit lagi, tapi karena terlalu sekat, lalu mencah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi apa?
ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 32 jadi kunci kepada kata mereka seorang kepada yang lain. Ini kunci malam ini. Terus ayat masih dia. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika apa? Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Karya siapa? Tugas siapa menerangkan kitab suci kepada kita? Bukan tugas pendeta utamanya itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita apa yang Yesus katakan. Roh Kudus yang menginsafkan kita akan dosa. Roh Kudus yang meninggikan Yesus. Roh Kudus yang bantu. Kita bilang apa? Itu yang buat hati kita berkobar-kobar. Teman-teman, sekali lagi aku ngaku dosa. Aku pernah bawa sekali lagi anak-anak youth semuanya rame-rame ke gereja orang. Dan akhirnya Tuhan menyadarkan kami apa yang kami miliki. Firman Tuhan. Dan akhirnya itu terjadi 2008 ketika aku bertobat. Ya Tuhan samperin saya di altar kalau yang saya nggak maju. Yang saksian saya di YouTube. Ya, mulai malam itu saya jadi suka baca Alkitab. Alkitab yang dari obat tidur jadi bikin saya nggak bisa tidur. Karena saya nggak mau tidur kalau belum ngerti. Nggak mau. Saya orangnya ngotot. Kayak yang sering maraton drakor, kalau belum tamat kayak belum mau tidur, bener ya? Bangunan rohani dimulai bukan di rumah, tapi di dalam. Di dalam Anda dan saya. Setiap kita sesuatu bukan rame-rame doang, sendirian pun bisa. Karena selalu harus mulai di mana terjadi di dalam dulu, baru kita bisa bawa keluar. Tuhan akan bantu kita. Lebih tepatnya, kita akan ikut pergerakan Tuhan. Ini juga menjaga teman-teman kita. Tapi lebih dulu kita dulu yang harus lakukan itu. Kalau semangatnya lain. Kita cuma sibuk, ayo dong, tapi nggak pernah ikut, nggak pernah ngalamin. Kalau udah ngalamin, beda banget. Ketika bikin acara mungkin sepi, nggak ada yang datang, kita tetap semangat. Karena kita tahu Tuhan nggak perlu rame untuk dia datang. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus datang. Yohanes 15 ayat 5 dan 7, coba lihat. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, bicara saling. Ini maksudnya apa? Berapa orang yang cuma sekedar ke gereja tapi nggak bergereja? Cuma sekedar ke gereja, cuma nyanyi, cuma doa, keluarin sesuatu tapi Tuhan nggak di dalam. Lu di dalam Tuhan rasanya, tapi Tuhan nggak di dalam. Maksudnya apa? Harus ada yang sesuatu yang mesti dikonsumsi tapi nggak kau konsumsi dan main di dalam firman Tuhan. Yang kalau lagi dengar khotbah di gereja, haleluya, pas sudah di parkiran masuk haleluya, karena berantem sama yang lain yang parkir, sama tukang parkirnya, ya kan? Mesti ada sesuatu yang tinggal di dalam kita, bukan cuma kita di dalam dia. Karena ayat itu bilang gitu. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, artinya saling. Ia berbuah banyak sebab di luar aku, berarti kata-kata di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Semangat, fire, api hanya ada di dalam Tuhan. Theos, di luar dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak akan ada kebangkitan apa-apa. Kita nggak bisa mengupayakan ini bahkan dengan fase 5 sekali. Kita nggak bisa beli, nggak bisa beli urapan, nggak bisa beli otoritas, nggak bisa bisa diupayakan dengan cara lain selain berdoa dan berusaha tentunya mengumpulkan orang-orang untuk let's go. Siapa yang setuju? Masuk garasi tak menjadikan kamu mobil. Ini satu ungkapan terkenal dari almarhum Billy Graham. Dia bilang dengan berani ke gereja tak menjadikan orang Kristen. Kayak masuk garasi tak menjadikan kamu mobil. Ini kan kalau mobil bola basket di garasi, pas masuk garasi kan menjadi mobil, kan enggak? Cuma mau ambil bola. Ya kan? Ke gereja nggak bisa bikin orang jadi Kristen. Ya, seperti pergi ke Jeko nggak menjadikan Anda donat. Ke Jeko kan mau beli donat, bukan mau jadi donat kan? Tapi kita ke gereja, mau jadi gereja. Ya kan? We go to church to learn how to be the church. Kita pergi ke gereja untuk belajar. Kita bukan hanya pergi, tapi bergereja untuk belajar jadi gereja. Karena gereja itu Anda dan saya. Orangnya lebih dari organisasi, dari apalagi bangunannya doang. Datang ke gereja, masuk ke gereja nggak menjadikan kita Kristen. Jadi nggak bisa kita cuma di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan berbicara yang penting udah tergabung di gereja, udah ikut komsel, udah pelayanan, kan itu artinya di dalam dia. Tapi dia di dalam kita itu maksudnya gimana Pak? Kan saling. Ayat 7 dijelasin apa maksudnya? Tuhan di dalam kita. Coba lihat ayat 7 bilang apa? Baca yang keras, 1, 2,
3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan apa? Ternyata itu artinya. Itu artinya. Firman-Nya tinggal nggak dalam kita? Karena ahli Taurat sama Farisi, kata Yesus, mereka nggak punya tempat di hatinya untuk firman. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci dan berpikir bahwa di dalamnya kamu temukan hidup. Tapi apa? Walaupun firman itu berkata-kata tentang saya, kamu menolak datang kepada saya untuk menerima hidup itu. Hidup ada di dalam Yesus, bukan di dalam kata-kata di sini. Karena kata-katanya tentang Yesus. Dan kita harus menyadari hal itu. Kalau kita baca Alkitab nggak ketemu Yesusnya, berarti kita salah baca. Kita nggak dapat apa-apa. Karena perjumpaan dengan Yesus yang mengubah hidup. Bukan cuma sekedar sekolah kita. Bukan cuma sekedar baca-baca renungan aja. Apalagi cuma dari postingan pendeta.